Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Sabrina dengan NIM 07011282530064. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paradigma dalam administrasi negara. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma itu secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang, kerangka berpikir, atau pendekatan yang digunakan oleh ilmuwan untuk memahami suatu fenomena atau bidang ilmu. Dalam konteks administrasi negara atau administrasi publik, paradigma menunjukkan bagaimana para ahli melihat pemerintah, birokrasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Paradigma juga menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dalam membuat kebijakan, mengelola organisasi pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma administrasi negara terus mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sistem politik, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, memahami perkembangan paradigma administrasi negara sangat penting agar kita dapat melihat bagaimana konsep pemerintahan dan birokrasi berkembang dari masa ke masa. Paradigma pertama yang muncul dalam perkembangan administrasi negara adalah paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini berkembang sekitar awal abad 20, khususnya pada periode tahun 1900 hingga 1926. Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson dan Frank G. Goodenough. Dalam paradigma ini dijelaskan bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara politik dan administrasi. Politik berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan atau keputusan publik yang biasanya dilakukan oleh lembaga politik seperti legislatif dan pejabat yang dipilih oleh rakyat. Sementara itu, administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh birokrasi pemerintah. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar birokrasi dapat bekerja secara profesional, efisien, dan netral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan kata lain, para pegawai pemerintah diharapkan dapat melaksanakan kebijakan secara objektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara politik dan administrasi tidak selalu dapat dilakukan secara mutlak. Banyak keputusan administratif yang tetap dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini kemudian menimbulkan kritik terhadap paradigma ini dan mendorong munculnya paradigma yang berikutnya. Paradigma kedua adalah paradigma prinsip-prinsip administrasi yang berkembang sekitar tahun 1927 hingga 1937. Pada masa ini, para ahli administrasi berusaha mencari prinsip-prinsip universal yang dapat digunakan untuk mengelola organisasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Luther Gulick. Ia memperkenalkan konsep dikenal dengan istilah POSCORP, yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Konsep ini menjelaskan fungsi-fungsi utama dalam proses administrasi pemerintahan. Planning berarti perencanaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Organizing berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas. Staffing berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Directing berarti memberikan arahan kepada pegawai. Coordinating berkaitan dengan koordinasi antar unit kerja. Reporting berarti pelaporan kegiatan, dan budgeting berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Paradigma ini sangat menekankan pentingnya efisiensi organisasi dan pengelolaan birokrasi yang sistematis. Namun, seiring waktu, paradigma ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek teknis organisasi dan kurang memperhatikan faktor sosial serta politik yang mempengaruhi administrasi negara.
Selanjutnya muncul paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik yang berkembang sekitar tahun 1950 hingga 1970. Dalam paradigma ini, para ahli mulai menyadari bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik. Hal ini karena birokrasi merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berperan dalam proses kebijakan publik. Dalam paradigma ini, administrasi negara dipandang sebagai bagian dari studi politik yang fokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah. Artinya, birokrasi tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga memiliki peran dalam proses politik dan kebijakan. Meskipun demikian, paradigma ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap membuat administrasi negara kehilangan identitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai respon dari hal tersebut, kemudian berkembang paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini mencoba memperkuat identitas administrasi negara dengan mengembangkan teori dan konsep administrasi yang lebih luas, termasuk dengan memanfaatkan pendekatan dari ilmu manajemen, teori organisasi, dan administrasi bisnis. Fokus utama paradigma ini adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi pemerintah. Banyak konsep manajemen modern mulai diterapkan dalam birokrasi pemerintahan seperti perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan manajemen sumber daya manusia. Namun, pendekatan ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu meniru praktik administrasi bisnis, padahal organisasi publik memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi swasta, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara luas. Selanjutnya, pada tahun 1990-an berkembang paradigma New Public Management. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat. New Public Management menekankan penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Beberapa prinsip yang ditekankan dalam paradigma ini antara lain adalah efisiensi, orientasi pada hasil, pengukuran kinerja, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam paradigma ini, masyarakat sering dipandang sebagai pelanggan atau pengguna layanan pemerintah. Oleh karena itu, organisasi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan juga berkualitas. Namun seiring waktu, paradigma ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan efisiensi ekonomi dan kurang memperhatikan nilai-nilai demokrasi serta partisipasi masyarakat. Sebagai respon terhadap kritik tersebut, kemudian berkembang paradigma New Public Service yang menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani negara, bukan sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan. Paradigma ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, transparansi serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengelola organisasi, tapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dari berbagai paradigma tersebut, kita dapat melihat bahwa administrasi negara merupakan bidang ilmu yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Setiap paradigma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman kita terhadap bagaimana pemerintah harus dijalankan. Jadi kesimpulannya, paradigma administrasi negara itu merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami bagaimana administrasi pemerintahan dijalankan. Perkembangan paradigma administrasi negara ini juga menunjukkan bahwa administrasi negara itu tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami perkembangan paradigma administrasi negara, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana kebijakan dilaksanakan, serta bagaimana pelayanan publik dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai paradigma administrasi negara. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan administrasi publik atau administrasi negara dan pentingnya peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya atas nama Ati.